Oke, ini dia ya. Sudah muncul belum screen-nya? Kayaknya belum ya. Bentar, kita tunggu. Oke, ini dia rekan-rekan ya. Narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau bernama Khairul Rijal, seorang motivator, trainer, dan juga dosen, serta konsultan ekonomi ya. Dan beliau menempuh pendidikan S3-nya atau sarjana doktornya di Sriwijaya University, kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia, S1-nya di UIN Raden Fatah Palembang, dan beliau juga seorang trainer dan konsultan ekonomi yang bersertifikasi ya. Dan saat ini ya beliau memiliki azam untuk sharing bagaimana sih caranya beliau untuk lulus ASN, dan itulah yang nanti akan kita pelajari bersama malam hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut ya narasumber kita Kak Khairul Rijal. Boleh tepuk tangan yang meriah teman-teman rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Suara saya jelas. Jelas aman nggak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa Waalaikumsalam. billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah pada hari ini di malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu merupakan eh, sebuah keistimewaan bagi saya pribadi bisa bertemu berjumpa pada teman-teman para pejuang NIP ya, karena memang sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, eh, bahwasanya memang saya secara pribadi punya keinginan bagaimana eh, semua orang yang berkeinginan ingin menjadi seorang ASN itu bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, maka dari itu hari ini eh, sangat senang sekali bisa bertemu dan mungkin eh, bisa sharing terkait apa yang mungkin perlu disiapkan segala macam ya. Nanti insya Allah akan kita bagi dan kita bongkar dalam eh, materi hari ini ataupun slide hari ini. Izin saya akan share screen langsung biar kita cepat ya. Biar nanti ada sesi diskusi lebih enak. Share screen-nya bisa terlihat, Bang Rahmat, Aman, aman terlihat. teman-teman. Jelas ya share screen-nya? Jelas, jelas. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa memang kegiatan hari ini adalah kegiatan yang berkolaborasi antara dari kampus, di mana dari kampus ini adalah salah satu eh, inisiatornya adalah orang-orang dari kampus ya. Sehingga memang harapannya orang-orang yang mungkin ya pasca dari kampus ingin bekerja sebagai ASN kah atau menjadi trainer kah atau menjadi seorang apapun itu dimulai dari eh, komunitas ini ya, dan kami berkolaborasi dan saya sendiri sebagai online owner lulus ASN, harapannya adalah kami bisa berkolaborasi, bisa membagi informasi terkait tips-tips dan trik-trik serta strategi bagaimana bisa lulus CPNS. Dan alhamdulillah atas izin Allah tahun 2024 lalu ya, di pembukaan CPNS terbesar di sepanjang sejarah pemerintah Indonesia itu eh, banyak sekali sebenarnya ya orang-orang yang bisa lulus, dan mungkin teman-teman yang hadir para ini akan seperti kami juga yang insya Allah akan lulus di eh, kegiatan ataupun rekrutmen CPNS di tahun 2025. Dan insya Allah kalau mendengar dari informasi ya kabar burungnya, walaupun kabar burung, insya Allah mudah-mudahan di tahun ini kami doakan dan kita semua berdoa semoga di tahun 2025 ada pembukaan CPNS tahun 2025. Karena informasi terakhir bahwa tahun 2025 ini setelah pelantikan P3K 1 dan 2 dan juga CPNS itu semua akan dilakukan perekrutan CPNS tahun 2025. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman bisa ikut ya di tahun 2025 ini dan bisa menjalankan ataupun bisa ikut dalam artian bisa lulus ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja hari ini saya akan berbagi strategi sakti lolos CPNS langkah pasti menuju ASN. Eh, Perkenalkan nama saya Khairul Rijal. Saya sudah disampaikan tadi di awal bahwa saya adalah CPNS ya, masih CPNS, masih baru, Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Dan insya Allah hari ini kita akan berbagi bagaimana perjuangan saya ya, lebih kurang 1,5 tahun belajar. Kalau saya pribadi prepare-nya cukup matang dan cukup lama, tapi memang
saya rasa dengan prepare yang matang ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau katakanlah seperti kita dulu sekolah, mungkin kuliah ya, sistem kebut semalam, besok ujian nggak bisa. Menurut saya kalau untuk mengikuti kompetisi ataupun mengikuti eh, bimbel ataupun yang lain-lainnya tidak hanya satu hamil satu ya, tapi tentu perlu waktu yang cukup. Nah, baik langsung saja teman-teman, saya akan mengajak teman-teman berpikir bahwa bagaimana kita memiliki mindset atau pola pikir sebagai abdi negara ya. ASN itu ya aparatur sipil negara adalah abdi negara yang mana sebenarnya teman-teman kalau kita berpikir kalau mikirnya adalah gaji, maka sebenarnya CPNS ataupun PNS atau ASN ini bukanlah pilihan sebenarnya. Karena gaji itu untuk ya mungkin tataran ya, tataran untuk level top manajemen dalam perusahaan BUMN kah ataupun perusahaan yang lainnya itu jauh sekali sebenarnya kalau dalam hitung-hitungan kita ya. Tapi kalau untuk standar ya memang masuk standar untuk menjadi seorang ASN seperti itu. Tapi tentu teman-teman mungkin punya niat yang lain, mungkin juga ada eh, keinginan yang lain, yakni menjadi seorang pengabdi ya, pengabdi masyarakat, abdi negara. Jadi teman-teman orientasinya bukan untuk mencari mengejar rezeki ataupun gaji saja, tapi juga ingin mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Nah, kalau dalam satu konsep ini CPNS itu rezeki ya, dan belajar sebagai investasi hidup. Artinya teman-teman, dengan teman-teman belajar, ini teman-teman sudah menginvestasikan sebagian waktu ya untuk mendapatkan rezeki yakni di CPNS. Nah, harapan saya adalah teman-teman bisa memiliki mindset yang sama. Kita kalau bekerja ya di mana saja sebenarnya bisa mendapatkan gaji ya, mendapatkan upah dan yang lain-lain. Tapi kalau kita mau menjadi seorang pengabdi negara, maka tentu kita harus menjadi seorang ASN. Itu dulu ya. Next. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada tiga, kalau menurut saya tiga ya, walaupun memang banyak orang bilang dua. Tapi eh, yang pertama ini adalah seleksi administrasi atau pemberkasan. Menurut saya ini adalah seleksi ya, walaupun teman-teman yang lain mungkin berpikir seleksi yang sebenarnya adalah SKD dan juga SKB. Tapi seleksi awal ini sebagai penentu. Ternyata dari sekian banyak ribuan bahkan ratusan ribu orang yang mengikuti tes CPNS tahun 2024, ternyata masih ada juga yang tidak lulus administrasi. Nah, ini kenapa? Nanti kan akan kita ulik dan akan kita bahas secara mendetail di slide selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya yang nanti mungkin kita akan ada kelas. Yang kedua, teman-teman, adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Di mana SKD ini adalah sebuah momok yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang mungkin ya tidak siap dalam hal mungkin yang paling banyak saya temui teman-teman yang lain itu adalah TIU-nya ya atau matematiknya. Banyak semua orang yang jatuh di nilai TIU-nya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar dan kita mempersiapkan diri dengan matang, saya yakin dan percaya teman-teman bisa lulus semua seperti itu. Adapun seleksi yang terakhir adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB, di mana sedikit saya sampaikan, saya jujur saja di SKB inilah yang membuat nilai saya melonjak naik dan mendapatkan peringkat pertama. Pada awalnya saya mendapatkan peringkat kelima pada saat SKD, dan terakhir ketika di eh, kolaborasi atau di apa namanya digabung nilainya alhamdulillah atas izin Allah mendapatkan peringkat satu. Nah, teman-teman sekalian nanti insya Allah akan kita bahas secara detail di slide selanjutnya ya. Terakhir, nah SKB juga ada namanya CAT ataupun tes komputer dan selanjutnya ada tambahan. Nah, tergantung instansi. Contoh kalau saya kemarin ada namanya wawancara atau micro teaching karena saya mengambil Widya Iswara ataupun pengajar ya atau coach. Nah, jadi ada micro teachingnya. Nah, dengan instansi yang lain juga ada, seperti mungkin Menkumham dan yang lain-lain itu juga berbeda dengan eh, kriteria mereka masing-masing. Jadi SKB ini adalah tahapan terakhir dalam proses seleksi CPNS. Baik teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal banyak sekali orang yang, mohon maaf, mungkin karena terlalu percaya diri ya, akhirnya mereka tidak terlalu fokus ya dengan eh, pemberkasan. Ternyata pemberkasan ini harus sempurna. Jangan sampai kurang, jangan sampai lalai seperti itu. Ya, yang pertama tipsnya adalah cek syarat formasi dan instansi. Pastikan teman-teman semua syarat dan formasi dan instansi yang
teman-teman ingin apply atau submit itu adalah sesuai dengan jurusan atau major kalian masing-masing. Atau sesuai dengan katakanlah keinginan seperti itu. Tapi tentu harus sesuai dengan basic kita ya. Kita misalkan ekonomi mau ambil Kementerian Keuangan ya itu pas-pas aja gitu kan. Tapi kalau kita misalkan basic kita adalah guru olahraga, kemudian kita mau ambil Kementerian Keuangan, mungkin nampaknya akan sulit untuk lulus administrasi seperti itu. Yang kedua adalah scan dokumen jelas dan sesuai format. Teman-teman, banyak sekali orang yang menyesalkan ya pada saat dia submit ternyata hasilnya dia tidak lulus karena yang pertama scan dokumennya tidak jelas karena dia memakai mungkin saya sedikit kasih contoh ada namanya scan dokumen melalui HP ya seperti itu. Mungkin banyak aplikasinya. Tentu itu semua memang praktis tapi ternyata secara kualitas ya tidak terlalu baik. Maka dari itu saya rekomendasi untuk file yang akan di scan itu harus menggunakan printer scan atau alat scan yang benar-benar apa namanya worth it ya sehingga memang bisa eh, menghasilkan dokumen yang jelas. Dan yang pasti teman-teman, jangan sampai kita men-scan dokumen tidak sesuai format. Karena banyak kejadian bahwa ada orang yang mau submit ke satu instansi, ternyata dia pakai contoh ya, misalkan dia adalah Kementerian Agama, tapi dia mengambil format Kemenkumham itu pasti ada perbedaan di tanda tangan ataupun form yang lain-lainnya itu pasti berbeda. Nah, kalau salah ataupun berbeda dengan instansi masing-masing maka itu akan tertolak dan mohon maaf teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya yakni SKD karena memang tidak sesuai dengan format. Pun juga dengan ukuran yang ketiga ini, ukuran nama file juga sesuai ketentuan teman-teman. Misalkan kata instansinya mau disubmit nama ya nama saja atau nama lengkap ya tanpa gelar dan yang lain. Itu juga berpengaruh dalam pemberkasan. Itu ya. Sebenarnya banyak sekali yang akan mungkin kasus-kasusnya nanti akan kita eh, sharing-sharing ya. Mungkin teman-teman sudah pernah apply, ada yang mungkin mohon maaf belum lulus di administrasi. Kita akan sharing apa sih sebenarnya kendalanya, apa sih permasalahannya sehingga kita akan cari solusi dan alternatifnya. Next, strategi belajar teman-teman. Saya jujur saja, saya sudah sampaikan di awal, sudah 1 tahun setengah saya belajar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada tahun 2023, saya telah mengikuti tes seleksi CPNS ya. Sehingga saya bersiap diri sekitar 3 sampai 4 bulan lah ya, sekitar seperti itu. Dan ternyata waktu yang saya siapkan itu ternyata tidak cukup menurut saya ya. Sehingga memang pada saat hasil SKD-nya saya lulus tapi tidak masuk ranking. Dan saya berazam pada saat itu saya harus belajar 1 tahun full setelah kelulusan apa pengumuman saya tidak lulus katakanlah seperti itu. Saya belajar sampai eh, tes di tahun selanjutnya. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah saya mendapatkan eh, hasil yang memuaskan. Jadi teman-teman, ini rekomendasi sebenarnya. Tinggal teman-teman silakan menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Upayakan untuk belajar itu konsisten 1 sampai 2 jam per hari. Kenapa? Karena ya ilmu ini kalau misalkan kita 1 bulan sekali belajar tapi 12 jam, tentu itu tidak akan maksimal dan tidak akan lengket lama ilmunya. Tapi kalau kita konsisten 1 hari cuma 1 jam ataupun 2 jam, sehingga ada berapa hari ke depan sebelum hari H untuk tes kita punya banyak waktu untuk menyerap banyak ilmu, pengetahuan sehingga kita bisa optimal dalam melaksanakan tes SKD khususnya. Dan jangan lupa teman-teman gunakan aplikasi dan simulasi CAT. Mungkin teman-teman bisa nanti di akhir bisa sharing-sharing saya pakai apa namanya les di mana kemarin pakai aplikasi apa boleh nanti kita akan sharing. Dan jangan lupa teman-teman review soal tahun sebelumnya karena memang sangat berkaitan erat dengan soal-soal sebelumnya. Nah, saya di tahun 2024 saya tanya kepada teman-teman memang soalnya agak sedikit berbeda di tahun sebelumnya tapi tidak jauh berbeda dengan teknik analisis menjawabnya ya. Soal-soalnya juga tidak terlalu jauh tapi tentu kita ada penyegaran soal. Artinya memang soal itu update seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali isu-isu nasional bahkan internasional itu bisa jadi akan masuk dalam tes soal. Oke, next. Teman-teman, ini tips saya menaklukkan SKD ya, seleksi kompetensi dasar, di mana jujur kalau saya sepakat sebenarnya TIU saya yang sangat kecil pada saat 2023, sehingga tidak menunjang nilai saya untuk meningkat menjadi peringkat atau ranking ya, 3 besar.
pada saat itu. Akhirnya saya mengakui kelemahan itu sehingga saya belajar benar-benar. Nah, ini teman-teman jujur saya waktu itu sampai-sampai eh, min kali min ya plus jawabannya kan atau plus kali plus sama dengan min. Artinya sampai sebegitunya saya belajar dari nol, bahkan dari minus saya belajar. Kenapa? Saya tidak mau terulang kembali di tahun sebelumnya saya tidak bisa menjawab TIU sehingga saya tidak maksimal dalam TIU saya. Nah, itu mungkin untuk teman-teman jangan sungkan ya, jangan malu untuk belajar. Kalau saya aja, ya saya akui saya lemah di menghitung ya. Kali-kalian saya lemah. Tapi saya bertekad untuk belajar minimal kita masuk dalam passing grade dan insya Allah bisa masuk ranking. Nah, juga di TWK ini sebenarnya saya juga agak sulit ya dalam TWK ini karena memang sudah lama nggak belajar Pancasila ya, tidak belajar tentang undang-undang, sejarah segala macam dan NKRI. Tapi ketika saya belajar setahun lebih ya, ternyata ya asik juga kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang ya ini Pancasila karena memang seorang ASN harus tahu betul tentang Pancasila, tentang undang-undang karena itu menjadi acuan dalam pekerjaannya. Dan terakhir TKP ya karakteristik pribadi dan ini mungkin based on experience teman-teman. Teman-teman bisa belajar ya. Walaupun memang tidak sesuai dengan keinginan kita jawaban tersebut, tentu teman-teman harus mencari jawaban yang paling optimal, yang paling terbaik ya. Dari sisi pelayanan, integritas, kerja tim, bahkan kemarin ada tentang IT ya, semuanya itu kalau misalkan kita tidak belajar ataupun tidak melakukan simulasi CAT, kita tidak tahu pola-polanya seperti apa. Padahal semua jawaban itu hampir sama dan khusus untuk TKP ini semua jawaban itu benar ya. Poinnya satu paling kecil dan paling besar adalah lima seperti itu. Next. Nah, teman-teman sekalian, saya rekomendasi sebenarnya ini sudah masuk kepada pembahasan inti. Saya jujur aja setiap hari di pagi hari sebelum atau setelah sholat subuh, saya selalu meluangkan waktu sekitar 100 menit atau 90 menit, ya sekitar 1 jam setengah untuk melatih ilmu yang saya pelajari ya sejak pagi sampai sore sampai malam. Di subuhnya saya melakukan tes CAT selalu ya. Kenapa? Saya mau tahu nih nilai saya ini kira-kira ada kenaikan atau penurunan atau eh, stagnan ya. Tidak ada penaikan atau keturunan. Artinya saya harus mengupgrade yang mana yang kurang ya. Maka biasakanlah teman-teman untuk melakukan simulasi CAT yang sebenar-benarnya. Mungkin teman-teman berada di atas meja, apa apa melakukan tesnya tuh di depan komputer, kemudian eh, memakai meja, kemudian memakai pensil dan kertas, sehingga teman-teman akan merasa seolah-olah itu adalah simulasi CAT yang nyata yang sama seperti tes yang sebenarnya. Karena kenapa teman-teman? Kalau teman-teman melakukan simulasi CAT ini dengan waktu yang senggang, misalkan setelah sholat zuhur ya, mungkin waktu tidak banyak, pasti teman-teman tidak akan menjawab 100% 100 soal tersebut ya, 110 soal tersebut. Karena teman-teman butuh waktu. Nah, menurut saya ya setelah kita melakukan sholat subuh misalkan teman-teman ada waktu cukup panjang sekitar 2 jam masih masih sempat ya kita untuk melakukan sesuatu hal. Artinya teman-teman saya rekomendasikan untuk setiap hari ataupun setiap pekannya atau di waktu tertentu melakukan simulasi CAT nyata seperti kita tes sebenarnya. Maka HP Ya. semuanya itu harus dimatikan dan semuanya harus difokuskan untuk melakukan simulasi tes CAT yang sebenarnya. Itu saya rekomendasi karena saya jujur saja teman-teman setiap saya simulasi CAT nyata, saya itu pasti kekurangan waktu sekitar semenit atau 2 menit. Selalu. Jadi saya tergopo-gopo menjawab sekitar 2, 3, 4 soal. Sehingga 2, 3, 4 soal itu saya jawab asal-asal. Sehingga nanti, oh tidak apa-apa. Tapi ternyata itu tidak baik sebenarnya. Bagusnya kalau bisa teman-teman, teman-teman bisa melakukan simulasi yang sebenarnya dan jangan sampai waktu 100 menit itu eh, terbuang sia-sia. Harus optimal. Dan terbukti teman-teman, karena saya sudah hampir setahun lebih belajar, pada saat hari H saya ikut tes CAT pada saat tahun sebelumnya, saya menyisakan waktu 2 menit akhirnya. Jadi ada lebih waktu 2 menit untuk saya bisa mengkoreksi ulang ataupun yang ragu-ragu saya akan coba baca dan saya revisi jawabannya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melewati 2 menit saja, saya rasa teman-teman sudah mengoptimalkan waktu dalam menjawab soal.
Karena dalam satu soal itu bisa cuma berapa detik, 30 detik, 40 detik ya. Bayangkan itu 110 soal. Kalau misalkan 100 menit berarti ya tidak mungkin dalam satu soal itu 1 menit, berarti kurang. Jadi teman-teman harus manajemen waktu ya. Dan juga evaluasi waktu dan akurasi itu selalu dilakukan. Itu rekomendasinya. Selanjutnya, nah, ketika hari H, teman-teman jujur, saya pertama kali ikut tes ini, baru 2 kali saya ikut tes CPNS ya. Tahun 2023, waktu itu di pagi hari, saya berangkat jam 6. Jadi saya punya spare waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk prepare, jangan sampai saya terlambat seperti itu. Nah, di tahun 2024 ya, tahun lalu waktu saya tes SKD, saya datang pukul 8 juga dan saya tes pukul 3 sore. Artinya saya punya banyak waktu sekitar 7 jam untuk prepare dan saya membuat relax diri saya sehingga saya memang tidak tergopoh-gopoh. Saya berpikir seperti itu. Selalu apapun kegiatan saya tidak mau terlambat. Maka manajemen waktu itu penting, teman-teman. Ini eh, karena ini bahasnya teknis, teman-teman jangan sampai pada saat hari H tuh ada yang ketinggalan lah atau tergopoh-gopoh lah, macet lah segala macam. Jadi saya rekomendasi datanglah eh, in time ya, sebelum waktu ditentukan 30 menit atau 1 jam setengah ya biasanya. Teman-teman kalau bisa 2 jam sebelum dimulai. Jadi teman-teman benar-benar siap. Jadi ketika masuk dalam ruang ujian, teman-teman, Macet. saya rekomendasikan teman-teman Ah, membaca ah, soal wow, nih. scamming dan skimming ya. Zoom yuk. Zoom. Oke, Iya. sebentar, Iya. Bang Tahu Selamat. kiriminya. Tahu kiriminya. Oke, terkait dengan eh, teknis ya, teknis pada hari H kita tes CAT SKD, itu teman-teman jangan terpaku pada soal yang sulit. Saya jujur saja, waktu saya SKD sebelumnya, saya menjawab itu sekitar 10 sampai 15 TWK, TIU dan juga TKP. Jadi saya langsung cari yang paling mudah. Sudah saya lihat ada 10 soal sampai 15 sudah saya selesaikan, saya langsung lewat TIU. Saya lewatkan lagi ke TKP. Kenapa? Karena saya tahu ya di awal-awal soal itu 10 soal pertama sampai 15 soal pertama itu pasti soalnya mudah. Tapi kalau udah di ujung ya soal 15 sampai 30 pasti sulit. Maka menurut saya ya, saya pribadi based on experience di yang awal-awal atau yang katakanlah menurut teman-teman muda itu langsung aja dijawab. Yang sulit nanti next aja. Ya, nanti aja. Atau ditandain di kertas karena teman-teman punya kertas ya, ditandain nomor berapa, nomor 40 yang sulit ditulis, nanti diulangin lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan terakhir saya sampaikan tadi, sisakan waktu untuk mereview sebelum kita benar-benar selesai mengerjakan soal. Seperti itu. Nah, ini agak sedikit kembali ya. Teman-teman, jujur, saya pada saat formasi tahun 2024 lalu, saya itu sedikit galau ya, sedikit bingung karena saya memilih formasi yang memang nampaknya sangat diminati banyak orang, sehingga saya merasa trauma ya. Tahun 2023 saya mengambil formasi dosen di UIN Raden Intan Lampung, dan yang masuk ataupun yang mengikuti SKD pada situ sekitar ratusan lebih ya, 200 lebih. Artinya banyak sekali yang saya harus kalahkan. Sehingga dalam hitung-hitungannya nampaknya akan sulit kita masuk 3 besar karena pada saat itu cuma satu formasi. Alhasil pada saat tes tahun 2024 saya berdiskusi dengan keluarga dan juga minta rekomendasi dari yang lain-lain sehingga saya mendapatkan informasi. Alhasil setelah saya memutuskan ya, sekitar berapa hari sebelum penutupan, saya mengambil formasi Widya Iswara. Tidak jadi saya mengambil dosen lagi, karena saya sedikit trauma karena memang formasinya sedikit diambil, tapi banyak yang apply. Jadi itu saya coba untuk mencari strategi, sudah saya coba ambil yang mirip-mirip pekerjaannya, seperti Widya Iswara. Widya Iswara ini sama, karena sebagai trainer ataupun guru ya, gurunya PNS yang mungkin ingin pelatihan, nah itu kegiatan seorang Widiswara. Jadi saya ambil itu. Jadi teman-teman pilih formasi yang apa namanya eh, jangan jangan pilih yang populer saja ya seperti itu ya. Mungkin teman-teman mencari yang agak-agak asing, tapi teman-teman pahamlah tentang formasi tersebut. Sehingga itu salah satu strategi saya pribadi. Pada saat itu saya meng-apply Widya Iswara, Kementerian Agama Palembang, itu ada sekitar kalau tidak salah 23 orang yang apply. Yang diambil cuma 2. Artinya kan besar kemungkinan saya bisa mengalahkan teman-teman yang lain seperti itu.
karena saya harus masuk 6 besar ya, atau ranking dalam ranking 6 besar. Jadi teman-teman pilih formasi yang strategis, tapi tentu jangan terlalu banyak formasi yang populer yang teman-teman ambil, karena banyak sekali orang yang akan apply ke sana, sehingga kompetisinya akan sedikit berat seperti itu ya. Nah, bisa juga teman-teman melakukan cek tingkat persaingan. Kuotanya berapa ya sudah apply ya? 50.000. Ah, banyak ya. Kuotanya banyak seperti itu. Kalau misalkan banyak ya. Tapi kalau misalkan sedikit, eh, rasanya teman-teman harus benar-benar pintar memilah-memilih ya. Memfilter biar teman-teman tidak salah memilih. Dan yang pasti jangan sampai tidak sesuai dengan minat dan kompetensi kita. Nanti takutnya pada saat tes SKB itu pasti akan berpengaruh sekali ya. Nanti kita akan bahas di SKB bagaimana saya bisa apa ya, mempersiapkan dengan matang. Walaupun memang saya tidak tahu sebenarnya apa itu Widyaswara pada saat itu ya. Karena saya belajar, alhamdulillah punya banyak sekali referensi, akhirnya bisa maksimal dalam menjawab soal. Nah, teman-teman, ini saya rekomendasi lagi ya, mungkin langsung ke teknis. Untuk CAT kan ada BKN tuh, BKN dia punya eh, website sendiri, untuk aplikasi sendiri untuk tes tryout ya. Silakan teman-teman gunakan Zenru dan lain-lain, mungkin ada banyak ya, nanti bisa sharing ke saya ya. Atau teman-teman bisa nonton di YouTube pembahasan soal tentang SKB, tentang SKD juga ya. Dan di YouTube channel saya juga ada, mungkin bisa dilihat nanti ya. Dan jangan lupa teman-teman ikut juga grup-grup belajar seperti Telegram dan WhatsApp. Nah, insya Allah nanti dengan dari kampus ini, insya Allah kita berkolaborasi, kami akan melakukan apa namanya, pembelajaran online ya, rutin insya Allah super intensif. Teman-teman yang ingin bergabung silakan bergabung. Nanti kita akan buat kelas khusus untuk teman-teman SKD dan juga SKB. Nah, nanti insya Allah tutornya saya cek dulu ya. Udah datang belum Bang Benny sama Bang Sahlan. Nah, teman-teman ini eh, belum ya. Nah, teman-teman yang lain sebenarnya ada teman-teman saya yang lolos juga, itu nilai-nilai SKD-nya itu besar-besar semua. Bahkan salah satu cuman. Artinya dia pasti ranking satu pada saat SKD. Nah, artinya teman-teman, kalau teman-teman mau ya, silakan nanti bergabung di grup Telegram ataupun WhatsApp yang akan insya Allah akan kami buat nanti ya setelah agenda ini. Lanjut teman-teman. Nah, eh, ini catatan ya, catatan untuk teman-teman sekalian, termasuk saya sebenarnya. Saya selalu setelah melakukan tes di pagi hari pada saat setelah sholat subuh, saya ikut try out ya, simulasi sekitar 100 menit. Jadi saya selalu mencari mana soal yang saya salah jawab seperti itu ya. Kalau benar saya nggak terlalu berfokus karena memang saya pasti apa namanya, pastikan bahwa itu memang jawabannya tepat. Tapi kalau salah, kenapa ya? Kok bisa salah ya? Nah, itu termasuk kategori soal yang sulit menurut saya dan itu akan saya pelajari ya. Saya selalu evaluasi hasil tryout, yang salah-salah saya pelajari dan saya cari bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Dan yang paling pentingnya adalah teman-teman konsistensi, continue atau istiqomah ya kalau bahasa agamanya. Kenapa? Kalau teman-teman punya azam, harusnya teman-teman harusnya continue ya. Harusnya selalu melakukan belajar, try out, walaupun ada titik jenuhnya. Mungkin teman-teman bisa healing lah ya, bisa jalan-jalan, bisa melakukan hal yang lain. Tapi jangan sampai lepas dalam konsistensi belajar. Saya jujur, eh, walaupun dan bagaimanapun kondisi saya secapek apapun, saya tetap continue untuk belajar. Tidak bisa di pagi, di siang hari. Tidak bisa siang, sore, kalaupun tidak bisa sore, di malam hari. Saya harus belajar seperti itu. Next. Nah, teman-teman, ada namanya passing grade dan statistik ya. Kalau teman-teman melihat sebelumnya ada passing grade ya, untuk yang formasi umum, untuk formasi prestasi ya, ataupun eh, lulusan terbaik, dan juga ada yang dari Papua ya, ataupun eh, yang lainnya, itu kan beda-beda passing grade-nya. Jangan sampai teman-teman nanti melihat yang tidak sesuai. Jadi untuk mengeceknya itu bisa dicek di bkn.go.id atau SSC ASN ya. Pasti ada perubahan biasanya ya. Apakah ada peningkatan atau penurunan passing grade. Rasanya kalau penurunan agak sulit ya. Biasanya peningkatan. Misalkan TIU itu 80, 85 mungkin tahun selanjutnya dan yang lain-lain. Itu selalu cek di websitenya. Nah, teman-teman,
banyak orang yang tidak mengecek jadwal atau prosedur SSC ASN, baik itu di media sosialnya maupun di websitenya. Jadi teman-teman harus mencatat semua tanggal ataupun eh, kegiatan informasi dari SSC ASN, BKN, ataupun dari website ataupun bahkan dari apa namanya media sosialnya. Saya selalu ya, setiap saya buka IG, saya buka website, saya langsung cek apakah ada pengumuman terbaru, sehingga kita akan tahu ya bagaimana eh, yang harus kita lakukan sebelumnya ya selanjutnya. Jadi harus melihat apa namanya info terbaru terkini ya, jangan sampai ketinggalan jadwal. Seperti sekarang sedang saat ini berlangsung ya, ada apa namanya tes seleksi P3K ya tahap 2 ya seperti itu. Nah, itu juga kalau teman-teman lihat ya seperti CASN juga sebenarnya CPNS juga itu pasti mereka kan ada perubahan-perubahan. Mungkin tempat, mungkin lokasi ya, mungkin juga waktu dan tanggal itu bisa jadi ada perubahan. Jadi selalu update. Nah, ini ikuti bimbel jika butuh ya. Kalau memang teman-teman pengen benar-benar ini ya banyak sekali sebenarnya bimbel-bimbel online yang mungkin bisa teman-teman apply, ikut ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kemudian ada komunitas ya, bisa juga bareng sama teman-teman circle-circle biar bisa sharing terkait dengan CPNS. Nah, ini saya rekomendasi untuk yang resminya ya itu bisa follow akun BKN atau juga Kemenpan RB yang memang terkait dengan apa namanya info CPNS dan CASN. Sebagai penutup teman-teman ya, persiapkan dirimu mulai hari ini. Tidak ada persiapan yang terlambat sebenarnya. Tinggal teman-teman mau mengazamkan mulai hari ini atau mulai besok atau menunda ya. Sehingga pada saatnya nanti ketika mau mendekati tes ya teman-teman tidak ada prepare persiapan rasanya akan sulit teman-teman akan mendapatkan skor yang maksimal. Yang serius pasti lulus, yang cerdas lebih dulu sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya. Luar biasa banget sharing dari Kak Ijal yang ngebahas tentang bagaimana sih strategi sakti lolos CPNS dan langkah pasti menuju ASN ya. Jadi dari tadi kita dengerin ya banyak banget dari mulai persiapannya, dari bahkan mental dan juga waktu ya, konsistensinya itu penting banget ya. Sampai 1,5 tahun untuk mempersiapkan dan akhirnya bener tadi ya, usaha dan doa tidak mengkhianati hasil ya. Beliau akhirnya lulus untuk menjadi ASN di Kemenak. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh banget ya, boleh raise hand, kemudian open mic, atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Saya persilakan rekan-rekan yang mau bertanya, boleh. Silakan yang mau bertanya, boleh raise hand, atau mau langsung open mic juga boleh. Oke, ini ada Kak Mukmin. Kak, boleh bantu kalau saya tamatan IQT, IK. Ah, itu apa tuh, Kak? Maksudnya ya, IKT itu, IQT. IQT Boleh itu Kak apa Ijal kepanjangannya ya? Ilmu Quran Tafsir. Boleh memilih dibantu? jalurnya IQT gimana? apa, Oke. Bang Bang Boleh Rahmat? Kak Mukmin, boleh open mic juga boleh. Oh betul kan ya ilmu Quran tafsir. Oh iya. Jadi memilih jalurnya seperti apa atau bagaimana Kak? Oke. Jadi teman-teman terkait dengan pengambilan formasi sebenarnya kalau teman-teman benar ya dalam mengisi data di awal ya, dalam akun SCASN itu sebenarnya dia akan merekomendasikan jurusan yang sesuai dengan jurusan kita ya, formasi yang sesuai dengan jurusan kita. Contoh seperti saya. Nah, itu saya direkomendasikan dosen dan juga Widya Iswara. Maka saya akan ambil dua itu sebenarnya. Nah, ini memang sebenarnya teman-teman ada yang katakanlah ketika nanti kita akan, contoh ya, saya izin share screen Bang Rahmat, biar tidak ini kita langsung praktik aja ya. Tapi apakah bisa? Coba dulu. Hmm, oke, bentar ya. Share screen saya kelihatan ya? Aman aman kelihatan. Oke, nah ini contoh ya.
Jadi teman-teman, mungkin yang bingung masih ya, sebenarnya bisa cek-cek juga di YouTube, mungkin cek-cek juga di eh, media sosial dan lain-lainnya. Tapi seingat saya, ketika kita mau apply ya, contoh nih, mau apply jurusan, itu kan di awal kita suruh masuk buat akun dan juga nanti akan direkomendasikan mengambil segala macam. Oh, nampaknya tidak ada lagi ya, sudah resume ini. Iya, sudah resume. Jadi di sini, kalau tidak salah ya teman-teman, sebentar. Nah, di sini ya, di sini kan kita, misal jurusannya tadi apa? Ilmu Quran tafsir. Ilmu Quran ya, kita coba ya biar enak ya. Sembari teman-teman mungkin ada yang mau tanya, boleh juga eh, ditulis di kolom komentar ya, Quran tafsir. Nah, ini teman-teman, ikuti. Nah, nah, untuk ini ya bisa kita coba satu-satu atau langsung aja yang sangat memungkinkan kan kementerian ya, Kementerian Agama, Kementerian, Kementerian. Nah, nih, misalkan CPNS. Nah, di sini akan keluar nanti teman-teman. Setelah kita tulis tadi ya, akan keluar rekomendasi dari mereka. Mana yang kita ambil, misalkan guru madrasah, baik itu ibtidaiyah ataupun MTS ataupun apa namanya aliyah. Nah, insya Allah itu akan masuk sebenarnya teman-teman. Nanti dia akan otomatis akan apa ya merekomendasikan ke sana. Ini untuk terkait strategi yang paling cepat ya. Dan teman-teman juga bisa sebenarnya sih di YouTube banyak orang-orang yang mungkin lebih dulu ya dari kita sudah lulus. Teman-teman bisa apa namanya bisa tanya langsung ya, bisa di Japri ataupun di DM ya di IG-nya. Kenapa mereka mengambil informasi tersebut seperti itu. Jadi intinya untuk ini bisa dicari ya lebih detailnya bisa nanti kita bisa sharing lah nanti di WhatsApp grup ya di grup WhatsApp seperti itu teman ya di Oh, SCASN Pak Rahman Bang Rahman. oke, siap. Thank you. Makasih Kak Ijal ya, jelas banget ya. Jadi ada semua lengkap di SCASN tadi ya, bisa dicek bahkan per jurusan. Iya di sini. Kemudian nanti teman-teman juga, kakak-kakak semua bisa untuk cari tahu lebih jauh lagi gitu ya. Karena kita insya Allah nanti akan rutin ngadain Zoom juga rekan-rekan ya, jadi tenang aja. Step by step akan kita pandu gitu ya. Nah ini Kak Ijal selanjutnya ada lagi yang tanya dari Hmm. Kak Juni Sofiansah. Ya, beliau nanya, Assalamualaikum Ustadz Ijal. Aku tahun kemarin sudah bimbel, Ustaz. Melo bimbel Viracun. Setiap malam konsisten belajar selama kurang lebih 8 bulan. Tapi pas tes belum bisa manajemen waktu. Untuk nilai kurang yang TIU 2, dua soal lagi. Karena memang pas tes ada soal yang membuat saya penasaran. Jadi saya kerjakan dengan serius dengan menguras waktu lebih dari 1 menit. Nah itu gimana tuh Kak Ijal? Oke. eh izin ya, ini kita jawab dulu dari Bang Juni Sofiansa ya terkait dengan bagus ya. Saya rekom juga. Saya juga belajar di Viracun sebenarnya awalnya kemarin. Saya lihat sebenarnya Viracun ini karena dia basicnya adalah guru ya, guru bahasa Inggris. Setahu saya ya, saya saking cari tahu formasinya apa sih beliau ini segala macam. Tapi sebenarnya beliau ini eh apa namanya? Kelebihannya tuh sebenarnya di TIU loh sebenarnya. Kelebihan beliau ini di TIU kalau tidak salah. Sama seperti Al-Faiz ya, Bimbel Al-Faiz. Kemudian konsisten selama 8 bulan, tapi pas tes belum manajemen. Nah, ini ya. Mungkin kita fokus kepada kelemahannya aja ya. Kita harus akui sebenarnya teman-teman. Kalau kita tidak mengakui kelemahan, gimana kita mau mengupgrade diri kita? Kita merasa sudah bagus, mungkin prepare udah matang, tapi time management atau manajemen waktu kurang. Nah, saya jujur saja, saya tidak akan menyelesaikan soal yang sekali saya chat. Misalnya contoh TIU nih. Saya ingat ada soal logika, ya, kemudian ada premis, kemudian ada seperti apa namanya pola ya, ada gambar. Nah, dari sekian soal-soal itu, saya sangat menyenangi soal apa namanya gambar, pola gambar. Kan, maka dari itu di soal terakhir biasanya itu saya akan jawab lebih dahulu karena memang saya sudah sangat menguasai itu dan saya memang senang seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu di mana letak letak teman-teman itu tahu di mana
soal yang mudah, kerjain aja yang mudah dulu. Yang sulit nanti sebenarnya. Jangan sampai gara-gara kita satu soal menghabiskan waktu sekitar 3-5 menit sampai 5 menit. Sehingga memang akan mempengaruhi yang lain-lainnya. Ya. Nah, maka dari itu saya sarankan sebenarnya coba latih lagi, di-upgrade lagi ilmu tentang TEU-nya sehingga manajemen waktunya cukup baik seperti itu. Jadi kalau bisa memang benar ya di Alfaiz itu ada trik menjawab soal lebih cepat sebenarnya. Nah, ini saya rekom kalau misalkan mau belajar ya. Dia sekitar eh, 10 detik kalau salah. Saya pernah ikut mengerjakan soal itu cuma 10 detik. Jadi tanpa ada rumus-rumus tapi dia langsung ada rumus yang lebih jitu lagi dan lebih cepat lagi seperti itu ya. Jadi harus manajemen waktu dengan baik, teman-teman. Jangan sampai kita udah belajar tapi pas di manajemen waktunya kita kurang kurang bagus ya, seperti itu. Oke. Oke, thank you Kak Ijal ya. Jadi tadi manajemen waktunya udah harus benar-benar gokil ya, harus benar-benar pas. Ya, Kemudian tadi mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu, yang buat penasaran belakangan aja. Jadi kerjakan yang pasti-pasti dulu, yang bisa kita selesaikan iya dengan waktu betul. cepat. Mm-mm. Nah, ini ada Pak Rahmat Hidayah yang ingin bertanya, sudah raise hand. Disilakan Pak Rahmat untuk open mic, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin, eh, maaf tadi agak terlambat, Bang. Ini Pak, karena posisi lagi di ini di ini apa desa di kampung. Izin tanya Pak Rijal, terkait tadi mohon dijelaskan lebih ini lagi. Artinya begini, tahun kemarin saya berkeinginan untuk bukan berkeinginan untuk ikut apa berkompetisi lah di apa namanya tuh, tes SCN ini di apa CPNS ini. Tapi dapat selebaran yang invalid apa tidak valid lah bahasanya Pak. Di sama di Kemenak waktu itu ada yang nge-share di grup kan. Ya, saya sebelumnya jurusan Science Library atau ilmu perpustakaan. Jadi saya cek rupanya ada formasi itu di daerah kan. Dan apa namanya kuotanya itu ya mudah-mudahan yakin saya Pak. Nah, rupanya itu tidak valid Pak. Saya sudah persiapan, sudah ikut sudah ikut sudah buka ini portal, sudah buka websitenya. Rupanya Pak dicek itu tidak ada formasi saya itu. Nah, artinya ini sebuah tanggapan saja. Nanti ditanggapi sedikit, Pak. Artinya benar mungkin kata Ustadz tadi harus langsung dibuka di ESCN kan. Nah, cuma mengetahui jumlah tadi, mungkin relate dengan apa yang pertanyaan setelah saya ini ada di kolom komentar. Bagaimana caranya melihat itu, Ustadz, Pak Rijal, agar peluang itu lebih besar? Mungkin ini ada di kementerian ini, atau di daerah ini agak lebih apply lah, maksudnya kan di daerah lebih tertinggal, tidak apa-apa, yang penting dimudahkan kan, minimal kita bertarung dengan eh, passing grade-nya kan, untuk lawannya lebih sedikit. Nah, itu. Nah, bagaimana trik-triknya agar ini di daerah kita misalnya di sebuah daerah yang lebih pelosok lah. Ini ada ini, gitu. Lebih cepat kita, gitu. Kayak kemarin kan ada di sebuah kementerian ini, di kementerian di Kementerian Pertahanan, jurusan kita ada, Pak. Cuma karena tadi kurang yakin, ini kurang yakin nih, kayaknya kurang banyak peminat nih. Rupanya pas selesainya nggak ada peminatnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui itu, tips triknya, Pak? Itu saja, Pak Rijal. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Terima kasih. terima kasih Bang Rahmat ya. Beliau ini pejuang nih beneran berarti. Udah berusaha ya. Ini saya coba cek memang ada ilmu perpustakaan, ada ilmu informasi perpustakaan dan informasi Islam ya.
Nah, kalau mau cek sebenarnya saya rekomendasi ceknya di SCASN BKN yang itu memang benar-benar valid ya. Yang memang ini punya punya ini ya panitia seleksi. Akhirnya kita kalaupun ya seandainya kita akan mohon maaf tidak lulus pemberkasan ya, kita bisa ini ya, apa namanya, mengajukan banding seperti itu. Karena memang ini adalah rekomendasi dari mereka yang memang ini sudah tersistem seperti itu. Nah, itu mungkin untuk rekomendasi ke depan, mungkin mencari yang lebih valid ya. Artinya memang perlu double check, mungkin perlu ditabayun atau diklarifikasi ataupun dicari tahu terkait dengan kebenaran informasi tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan eh, bagaimana cara mengeceknya ya. Nah, nanti insya Allah mungkin lebih enak kita akan bahas di grup ya, grup WhatsApp. Insya Allah saya akan share ada apa namanya Excel ya, selalu yang diupdate oleh Kemenak khususnya ya, atau dari panitia seleksi BKN ataupun Menpan RB. Nah, ternyata itu ada sebenarnya teman-teman kalau kita punya teman yang mungkin orang kepegawaian. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman sekali lagi karena saya juga masih baru, dan alhamdulillah juga ada teman di kepegawaian. Kalau kita punya teman kepegawaian, dia bisa mengakses, mengetahui sudah berapa banyak yang apply. Misalkan saya di Kemenak, oh itu baru 2 orang katanya, kenapa nggak diambil? Misalkan seperti itu. Dan itu semua bisa diambil atau apa namanya diketahui oleh masing-masing kepegawaian, mungkin BKD ya kalau di daerah. Nah, itu bisa sebenarnya kalau teman-teman mau silaturahmi ke instansi tersebut. Tapi kalau ada channel, ada teman atau keluarga atau siapapun itu bisa melalui menghubungi lewat media sosial, mungkin WhatsApp ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang mau silaturahmi sekalian mungkin apalagi itu ada informasinya bisa langsung ke sana boleh. Tapi intinya teman-teman itu semua berdasarkan pengalaman saya adalah channel ya, ada channel. Teman-teman tahu itu semua yang memang dari A1 orang yang memang benar-benar eh, qualified ya, bukan kaleng-kaleng beritanya seperti itu. Jadi teman-teman mengetahui itu harus sesuai dengan apa namanya situs resmi, mungkin instansi resmi dan juga dari orang yang resmi, sehingga teman-teman tidak terombang-ambing dalam pemberitaan. Jadi teman-teman dapat berita yang valid. Kalau kata Agim itu bal, benar, akurat dan lengkap. Jadi berita itu jelas. Jadi kita tidak akan salah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bang Rahman atas pertanyaannya. Oke, keren banget ya. Jadi memang kita harus selalu double check karena informasi bisa aja tadi ya invalid dan lain sebagainya. Kemudian kabar baiknya ya rekan-rekan sudah bergabung di webinar malam hari ini, artinya sudah dalam grup ya. Artinya nanti Kak Ijal bisa ngasih informasi-informasi valid dari Kemenak ya kalau memang ada informasinya. Nah, kemudian Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Jeki Hasan, yang mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Karena sudah malam juga, nanti diskusi lebih lengkapnya bisa dalam grup. Assalamualaikum Pak, mau tanya kalau kita ambil formasi yang mungkin ada di daerah 3T karena sedikit yang apply. Bagaimana menurut Bapak? Gimana tuh Kak? Karena ini strategi juga ya, bagian dari strategi karena ingin mencari yang mungkin passing grade-nya sedikit, saingannya sedikit, kemudian nge-apply di daerah 3T. Gimana menurut Kak Ijal? Atau Pak Ijal, silakan. Oke, sama sebenarnya dulu saya pernah berpikir sama seperti itu sebenarnya teman-teman. Nggak apa-apa lah saya mungkin ke Papua ini saya coba cari ya. Kalau misalkan di Papua ada nggak misalkan kan? Ada kan provinsi Papua ya atau yang ujung-ujung lah Sulawesi segala macam. Yang ini memang ternyata betul teman-teman di sana sangat sedikit yang apply ya. Sangat sedikit ketika kita konfirmasi ke pegawaiannya. Oh belum ada nih nol misalkan kan. Nah, jadi teman-teman menurut saya kalau memang siap untuk ditempatkan dimanapun kita ya silakan aja sebenarnya ambil formasi yang jauh-jauh seperti itu. Tinggal memang teman-teman harus komitmen ketika nanti eh, di kontrak kerjanya 10 tahun nggak ya kalau tidak salah ya untuk pindah ya. Jadi teman-teman harus mengabdi dulu 10 tahun seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu strategi saya juga dulu ya. Tapi setelah saya pikir kalau terlalu jauh nanti saya mungkin akan meninggalkan anak dan istri, takutnya keluarga terlalu jauh. Tapi ini menjadi tantangan untuk teman-teman yang mungkin masih jomblo ataupun masih sendirian, nggak masalah ya mau ditempatin mana aja. Walaupun udah menikah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau coba misbar ke jauh tempatnya mungkin di Papua ataupun di ujung-ujung Sulawesi ya.
yang memang di 3T tadi. Nah, jadi sangat memungkinkan untuk teman-teman meng-apply ke sana. Tinggal teman-teman mau tidak di sana seperti itu. Karena terakhir ya, informasi dari BKN juga ya bahwa ada banyak orang yang mohon maaf ya padahal lulus ya, tapi dia mengundurkan diri karena tempatnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dia ditempatkan jauh, akhirnya dia berhenti atau mengundurkan diri. Nah, itu yang disayangkan. Tapi kalau teman-teman punya azam untuk menjadi abdi negara dimanapun ditempatkan siap, ya silakan. Saya sangat rekomendasi untuk mengambil formasi yang jauh-jauh ya, ataupun di 3T tadi. Kalau formasinya sesuaikan dengan jurusan kita ya. Kalau kita jurusannya guru, ya silakan mengabdi sebagai guru di daerah 3T tersebut. Insya Allah saya yakin ya, karena pesaingnya tidak banyak, itu kemungkinan besar lulus menurut saya ya, pribadi hemat saya berpikir. Tinggal teman-teman ketika lulus jangan sampai teman-teman meminta untuk dipindahkan langsung. Tapi harus istiqomah, sabar menunggu 10 tahun baru bisa pindah. Terima kasih itu aja, Bang Rahmat. Oke, terima kasih Kak Ijal ya. Jadi jelas banget ya. Sebenarnya itu termasuk strategi yang sangat keren ya. Boleh dipakai dan boleh dicoba selama siap dengan resikonya. Oke, terima kasih Kak Jeki Hasan, Bang Rahmat, dan teman-teman yang lain sudah bertanya ya. Karena keterbatasan waktu ya, kita sudah malam, nanti akan banyak diskusi di dalam grup. Tapi sebelum ditutup, Kak Ijal kalau ada closing statement dipersilakan. Silakan Kak Ijal. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah program lanjutan dari seminar pertama dan perdana ini adalah eh, program yang saya rancang bersama tim ya. Jadi teman-teman sekalian, saya bersama teman-teman yang lain yang alhamdulillah lulus CPNS di tahun 2024 lalu ya, artinya masih baru kami ini sebagai abdi negara. Kami punya komitmen bagaimana bisa bermanfaat juga untuk teman-teman next ya yang lain-lain pejuang NIP yang mau apa namanya menjadi seorang ASN. Jadi seperti saya spill tadi ada teman saya itu TIU-nya itu satu salah. Bayangkan kalau saya aja rasanya mungkin setengahnya ya, lebih lah mungkin ya sebenarnya cukup besar TIU saya kemarin. Tapi dia ini salah satu. Berarti cukup handal lah menurut saya. Nah, insya Allah teman-teman saya yang nilainya besar ya SKD-nya itu akan saya ajak untuk sama-sama kita berbagi sharing ya untuk teman-teman semua yang hadir hari ini dan juga mungkin di dalam grup WhatsApp nanti silakan untuk ikut ya dan insya Allah kita akan mulai start bulan Juli bulan Juni maaf. Insya Allah kita akan lakukan setiap pekan ya satu kali online, maksudnya live Zoom dan dalam 6 hari selanjutnya itu mungkin bisa WhatsApp ya, mungkin bisa bertemu dengan cara-cara yang lainnya. Dan silakan teman-teman untuk ikut di WhatsApp grup ini ataupun Telegram nanti akan kita buat. Dan kami akan membuat tutorial ya, dan teman-teman bisa mengakses di YouTube channel kami masing-masing nanti pematerinya yang TIU-TIU, yang apa namanya spesialis TWK-TWK, yang spesialis TKP-TKP dan juga SKB ya. Dan ini insya Allah tidak berbayar, free ya. Ya, kalau di bimbel-bimbel lain pasti berbayar ya, mungkin 500 atau bahkan jutaan rupiah. Tapi insya Allah kita memang benar-benar ingin mengabdi ya untuk berbagi seperti itu, sharing-sharing. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Jangan lupa teman-teman ikuti terkait dengan CPNS. Saya ada apa namanya akun bimbel lulus ASN di Instagram dan TikTok dan juga dalam YouTube channel saya di Khairul Official itu ada beberapa hal yang terkait dengan CPNS dan terkini itu saya selalu update juga. Itu saja mungkin Bang Rahmat, terima kasih dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan di WhatsApp group. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ijal dan teman-teman semua ya. Artinya kita sudah sampai di ujung acara malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ijal ya bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman tetap semangat untuk menempuh prosesnya ya persiapan untuk bisa lulus ASN di tahun 2025. Demikian dari kita ya dari tim dari kampus kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama teman-teman semua. Silakan kita nanti akan berkoordinasi melalui WhatsApp group lebih cepat ya.
teman-teman yang bingung tadi terkait dengan cara melihat apa namanya persaingan, tadi akan saya share di grup aja nanti, biar enak lebih detail. Mungkin juga terkait dengan info angin segar ya. Insya Allah akan ada CPNS tahun 2025 ini, ada beberapa instansi dan sekitar 200 sampai 400 ribu yang dibutuhkan. Nah, siapa tahu teman-teman lah yang berada pada posisi tersebut. Itu aja mungkin teman-teman, saya izin juga ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri ya. Izin untuk